أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق watawasau bis-sabr. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa dilangkahkan oleh Allah kaki-kaki kita untuk bisa datang ke tempat ini. Moga-moga ini menjadi salah satu di antara bukti yang kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian kepada kita. Allah lah yang menggerakkan hati-hati kita dari berbagai macam tempat, menempuh berbagai macam jarak, yang dekat bahkan yang jauh, yang leluasa waktunya maupun yang dalam keadaan sibuk. Lalu dengan hati-hati yang Allah satukan itu, kita menjadi mudah untuk bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Kalau sekian ribu anak muda Allah gerakkan hatinya sekaligus untuk datang ke satu tempat itu mudah, maka apalagi cuman menggerakkan satu hati untuk mengetuk pintu rumah kita dan melamar. Maksudnya ya itu. Jadi kalau ngegerakin hati sekian ribu aja gampang gitu kan, apalagi cuma ngegerakin satu hati buat nge-follow, buat nge-subscribe. Udah belum? Biar ngejar ini nih, Sungkar Family. Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan Allah itu layak kita syukuri. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syarat bahagia, seperti kata Ustadz Umar Mita ketika sholat Jumat tadi. Kemudian yang kedua, kita menghaturkan jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat anak-anak muda super duper kece yang ada di masjid ini semuanya. Baik yang sudah punya pasangan, terutama yang masih menunggu pasangan dalam penantian. Penuh sabar dan istiqomah menjomblo. Salah satu istiqomah yang kurang disukai itu adalah istiqomah sendiri. Apa yang ditunggu? Oke. Saya nggak akan bahas bab itu terlalu lama. Nanti ada Nata Reza, Okin di sini banyak yang model-model Jovisa sukses. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka keberkahan dalam keluarganya. Terima kasih buat orang tua kita, para pengurus masjid, dan juga teman-teman yang tergabung di dalam musyawarah yang alhamdulillah selama ini sudah penuh semangat menginisiatifin banyak aktiviti dakwah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi syiar, karena dakwah itu tidak akan berhasil kalau kita takut riya. Karena dakwah itu sesuatu yang ditampakkan. Sedangkan orang kadang-kadang gara-gara takut riya, dia menyembunyikan satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Padahal kalau mau dibandingkan, dua-duanya ikhlas nih. Cuman ikhlas itu ada dua cabang. Ada yang ikhlas dengan cara sir, ada yang ikhlas dengan cara jahar. Ada yang ikhlas dengan secara menyembunyikan atau menutup-nutupi satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu.
Lalu berlakulah hadis, salah satu di antara 7 golongan yang dapat naungan surga di padang mahsyar, yaitu orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam, sampai seolah-olah kalau bahasa Nabi, tangan kiri nggak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ini ikhlas yang mengambil bagian dengan cara sir, beramal dalam diam. Tetapi nanti ada juga ikhlas, tapi dia dengan ekspresif, dengan cara yang ditampakkan, ditunjukkan kepada orang banyak. Kalau di kita mungkin bisa dalam bentuk kayak off air kayak gini, bisa juga dalam bentuk online ataupun on air ataupun dalam bentuk sosial media. Dan yang kedua ini disebut dengan syiar, atau hadisnya man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang di dalam agama Islam ini mencontohkan, karena sanna atau sunnah itu artinya mencontohkan. Siapa yang mencontohkan satu kebaikan dalam Islam, maka dia bakal dapat pahala dari setiap orang yang meniru kebaikan itu. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita mencontohkan satu kebaikan kalau kita nggak pernah posting? Gimana caranya ngecontohin kebaikan kalau nggak story? Gimana caranya kita nyontohin kebaikan kalau nggak live streaming? Ini bahasa-bahasa sosmednya. Gimana cara nyontohin kebaikan kalau kita nggak tampil di depan orang agar kebaikan ini kemudian ditiru oleh orang lain? Itu tidak bisa terjadi. Dan disitulah ada muatan dakwahnya. Sehingga kita nggak bisa buru-buru menjudge ketika orang posting satu amal solih, lagi taklim, lagi sholat. Misalnya tadi kita lagi sholat itu ada kameramen yang ngerekam. Kan suka ada yang nanya tuh di komen, itu kameramen gak ikut sholat gitu kan? Saya jarang jawab sih, sekarang saya jawab nih. Mudah-mudahan silahkan diviralkan. Kalau ini saya ridho, kalau yang bab lain kurang. Oke ya. Terus gimana tuh dengan kameramen kok gak sholat? Nah ada 2 kemungkinan, dan 2 kemungkinan ini adalah bagian kita berhusnuzon. 1, kamera stillnya on terus dan dia ikut sholat. Dia taruh kamera still di depan, udah gitu udah di-onin dan dia sholat. Cuman mungkin gak takbiratul ihram bareng karena dia kayak nyeting-nyeting dulu gitu kan. Atau kemungkinan kedua, dia akan bikin jamaah sendiri nanti setelah beres jamaah utama dengan sesama panitia. Dan itulah yang biasa kita lakukan. Kalau acaranya yang di luar kota, nah kemungkinan lebih logis lagi adalah karena kameramen panitia ini rata-rata dari teman-teman yang ikut keluar kota, safar, berarti dia sudah menjamak tadi di waktu maghrib. Dan itu sesuatu yang dibolehkan. Sehingga kita nggak bisa menjudge bahwa lebih memilih pencitraan daripada ibadah, belum tentu. Pencitraan ini itu bukan pencitraan yang tujuannya pengen seru-seruan doang, tapi ada syiar di situ. Sehingga ketika sholat berjamaah yang dipenuhi anak muda dengan pakaiannya yang beda-beda, ada yang pakaiannya aktivis banget, ada yang pakaiannya anak main banget, ada yang pakaiannya anak nongkrong, ada yang pakaiannya bingung. Jadi kayak ini gue pakai apa sih gitu. Yang ceweknya juga gitu, ceweknya ada yang pakai mukena gitu kan, ada yang gak pakai mukena. Karena kan mukena tradisi dan itu keren sih. Cuman ada juga yang dia kayak, gua mah mau freestyle gitu. Jadi dia kayak gak pakai mukena gitu, terus dia pakaiannya yang biasa aja gitu. Selama longgar dan menutupi aurat. Kan jilbab juga banyak model kan. Ada jilbab tornado, twister hijab. Ke atas gitu, ada jilbab galau, tarik dikit di sini, nggak di tengah. Ini udah lurus belum sih? Ada jilbab yang apa? Kalau kata Ustadz Abdul Somad tuh jilbab sakaratul maut. Diikut di sini, ya bebas lah. Saya kan orangnya punya hashtag no judgment, respect to other kan. Jadi nggak mau ngejudge. Semua ini tergantung menutup aurat dengan baik atau tidak.